Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Baiklah, di sini kita akan membahas sedikit ya terkait dengan ilmu atau terkait dengan pentingnya ilmu dan kewajiban kita terhadap menuntut ilmu. Apa sih yang disebut dengan orang yang berilmu? Jadi, kalau kita ambil katanya ya, ilmu sendiri itu adalah suatu pengetahuan gitu. Al-alima ya'lamu ilman, artinya apa? Yaitu pengetahuan. Memahami, mengetahui gitu ya. Kemudian adapun orang yang berilmu berarti orang yang memahami, orang yang paham dengan ilmunya, kemudian juga orang yang menerapkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Nah, sebenarnya orang yang tahu itu apakah sama dengan orang yang berilmu? Sebenarnya apa? Sebenarnya tidak. Orang yang berilmu adalah orang yang paham dengan pengetahuannya juga menerapkan ilmu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seorang dokter. Seorang dokter dikatakan orang yang berilmu, sarjanawan dokter gitu ya. Dikatakan orang yang berilmu ketika dia sudah lulus sarjana kemudian mempraktekkan ilmunya itu di dalam sebuah rumah sakit. Maka itulah yang disebut dengan orang yang berilmu. Nah, apa sih sebenarnya manfaat atau fadilah yang didapatkan bagi orang yang berilmu? Nah, untuk orang-orang yang berilmu ini ada beberapa yang sudah Allah jelaskan terkait dengan fadilah orang yang berilmu. Yang pertama itu ada di Quran surat Al-Mujadalah ya, bahwasannya apa? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian apa? Dimudahkan jalan menuju surga sebagaimana hadisnya ya, itu yang mungkin sering kita dengar. Ada juga gitu, bahwasanya orang-orang yang diberi ilmu itu berada di jalan Allah dari ketika ia berangkat sampai ia kembali. Gitu. Maka dia fi sabilillah. Itulah orang-orang yang berilmu. Nah, bagaimana sebenarnya kewajiban orang yang hukum daripada menuntut ilmu itu sendiri? Jadi, kalau kita mengacu daripada hadis ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu. Bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, gitu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu daripada ayat ini, Rasul saja ketika pertama kali menerima wahyu gitu, diperintahkan untuk membaca. Itu kita tahu bahwasannya awal kita bisa mendapatkan ilmu itu adalah dengan membaca. Baik dengan membaca secara real gitu, secara lingkungan gitu, membaca lingkungan gitu, ataupun juga membaca buku-buku ilmu pengetahuan gitu. Dari situlah kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Nah, mengacu dari sana kemudian berdasarkan hadis riwayat Muslim yang mungkin kita sudah sering kita dengar yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin gitu. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang-orang yang orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman gitu. Jadi hukum menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban gitu. Nah, kita sebagai orang-orang yang beragama Islam, tentunya muslim, berserah diri kepada Allah, berarti bagaimana gitu. Maka kita mengaitkan dengan hadis ini berarti kita pun wajib dalam menuntut ilmu. Terlebih itu adalah berkaitan dengan ilmu akhirat gitu. Kenapa? Karena ilmu akhirat inilah ilmu yang akan kita bawa sampai nanti ketika kita wafat. Ilmu yang akan dipertanggungjawabkan. Ya termasuk ilmu dunia juga penting sebenarnya. Tapi tidak semua ilmu dunia wajib untuk kita ketahui, wajib untuk kita pahami. Gitu ya. Contohnya tadi ilmu kedokteran. Apakah semua orang wajib untuk menjadi seorang dokter? Tentu tidak. Itu terkait dengan ilmu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi daripada ilmu itu sendiri? Kita pahami bahwasannya ilmu itu adalah suatu pengetahuan dan kita tahu pengetahuan itu dalam kehidupan kita sangatlah penting. Gitu. Segala aktivitas kita tentunya membutuhkan sebuah ilmu, baik itu makan, minum dari awal kita lahir ya, makan, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum gitu ya. Awalnya kita tidak bisa berbicara, hanya sekedar ya ngowek-ngowek aja ya gitu ya tanpa
paham gitu. Nah, maka itu awalnya diajari dulu bagaimana caranya makan gitu, bagaimana caranya minum, kemudian sampai kepada segala aktivitas manusia hari ini, sampai kepada masa modern tentunya adalah berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu. Itulah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mempermudah segala aktivitas, untuk bisa ya cara kita menjalani hidupnya tentunya dengan ilmu. Gitu. Mungkin ya itu ya yang sedikit bisa kita bahas terkait dengan pentingnya ilmu dan kewajiban kita terhadap menuntut ilmu. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.